Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 2B dan 2D ingin membuat video presentasi di chapter 8 tentang grup, pokoknya chapter 8, dan kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fadila Akbar dengan NPM 2578-2039. Nama saya Ika Napehya dengan NPM 25782098. Saya Akbar Betarimani dengan NPM 25782088. Saya Salsabila Aulia Zara dengan NPM 25782111. Saya Azril Andrean dengan NPM 25782034. Saya akan di sini, saya Ika Napehya di sini akan menjelaskan materi 8.1 modul 8 yaitu 8.1 tentang karakteristik lapisan jaringan. Oke. Di sini lapisan jaringan atau network layer. Network layer itu kayak lapisan jaringan itu apa yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pengalaman logis seperti IP address dan melakukan routing penentuan jalur. Nah, itu fungsinya adalah memastikan data dapat dikirim dari perangkat sumber pengirim ke perangkat tujuan penerima meskipun mereka berada di jaringan yang berbeda. Nah, ini apa ininya, contoh layernya ada 7 layer: fisik, tautan, data, jaringan, transportasi, sesi, presentasi, dan aplikasi. Oke, lanjut di 8.12 ada nama enkapsulasi IP atau IP encapsulation. Nah, ini adalah proses di mana data yang diterima dari transport layer 4 tadi itu dibungkus oleh network layer. Dalam proses ini, network layer menambahkan IP header di depan data tersebut. IP header ini berisi informasi tentang seperti IP address pengirim dan IP address tujuan. Data yang sudah dibungkus dalam IP header ini kemudian disebut sebagai paket. Terus lanjut di 8.3 ada karakteristik IP. Nah, protokol IP baik IPv4 maupun IPv6 didesain dengan prinsip yang sederhana agar proses routing berjalan dengan overhead. Yang minimal IP itu memiliki 3 karakteristik utama yang dijelaskan pada poin-poin ini. Ada connection, base effort, dan juga media independent. Nah, ini adalah karakteristik dasar IP-nya. Connection tidak ada, kalau connection tidak ada koneksi dengan tujuan dibuat sebelum mengirim paket data. Ini upaya terbaik atau base effort. IP secara in-hand tidak dapat diandalkan karena pengiriman paket tidak dijamin. Nah, media independent, pengorbanan tidak tergantung pada media, itu media independent. Lanjut 8.14 itu connectionless atau tanpa koneksi. Nah, connectionless itu atau tanpa koneksi itu berarti IP tidak membangun koneksi khusus dengan perangkat tujuan sebelum data dikirimkan. Ibarat mengirim satu surat melalui kotak pos. Nah, itu akan Anda mengirimkannya begitu saja tanpa perlu menelpon penerima terlebih dahulu untuk memastikan mereka ada di rumah. Nah, jadi pengirim itu tidak tahu apakah perangkat tujuan sedang aktif, siap menerima data, atau apakah data tersebut pada akhirnya benar-benar sampai. Lanjut, base effort, usaha terbaik atau upaya terbaik. Di sini protokol IP beroperasi dengan prinsip base effort delivery, yang berarti IP akan berusaha sebaik mungkin mengirimkan paket ke tujuan namun tidak memberikan jaminan bahwa paket akan sampai. Nah, jika misalnya paket hilang di jalan, rusak, atau datang dalam urutan yang salah, protokol IP itu tidak memiliki mekanisme untuk meminta pengiriman ulang. Dan juga tugasnya untuk memastikan keandalan pengiriman dan pengurutan data biasanya diserahkan kepada protokol di lapisan atasnya seperti TCP, Transmission Control Protocol. Lanjut, media independen atau tidak bergantung pada media. Karakteristik ini berarti protokol IP dapat beroperasi dengan membawa data melintasi berbagai jenis media fisik tanpa perlu mengubah struktur dasar dari paket IP itu sendiri. Nah, paket IP itu yang sama dapat mengalir melalui kabel tembaga, Ethernet, kabel SAT optik, atau fiber optik, atau bahkan melalui sinyal NIC-able, Wi-Fi atau seluler. Nah, satu-satunya batasan yang diperhatikan oleh IP terkait media fisik adalah urutan maksimal paket yang bisa ditransmisikan oleh media tersebut, yaitu yang disebut maksimum transmisi unit atau MTU. Saya Salsabila Aulia Zara. Yang pertama ada 8
31 keterbatasan IPv4. IPv4 masih digunakan sampai sekarang, tetapi memiliki beberapa keterbatasan yang menyebabkan dikembangkannya IPv6. Tiga masalah utama IPv4 itu IPv4 menggunakan alamat 32 bit hanya menyediakan sekitar 4,20 miliar alamat unik. Lalu jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat sehingga alamat IPv4 semakin habis. Lalu yang kedua ada kurangnya konektivitas ujung ke ujung. Nah, untuk menghemat alamat IPv4 gunakan ANF atau Network Address Translation. Lalu NAT mempunyai perangkat berbagi satu alamat publik. Akibatnya koneksi langsung antar perangkat menjadi lebih sulit. Lalu yang ketiga itu meningkatkannya kompleksitas jaringan. NAT menambah konfigurasi dan pengelolaan jaringan, menyebabkan lebih rumit dan dapat menambahkan relasi jaringan. Lalu 832 gambar umum IPv6. IPv6 dikembangkan oleh IETV atau Internet Engineering Task Force sebagai pengganti IPv4. Keunggulan IPv6, ruang alamat lebih besar menggunakan alamat 128 bit menyediakan sekitar 340 undersilion alamat 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat. Kedua, pemrosesan paket lebih efisien. Struktur header lebih sederhana, router dapat memproses paket lebih cepat. Lalu, mengurangi kebutuhan net. Setiap perangkat dapat memiliki alamat publik sendiri, koneksivitas end-to-end menjadi lebih baik. Nah, perbandingan jumlah alamatnya. Lalu yang 833 itu header IPv4, panjang header 2-6 bit, memiliki banyak file, terdapat checksum dan fragmentasi di header. Proses pengolahan paket lebih kompleks. Header versi 6 IPv6 panjang header tetap 40 bit, lebih sederhana. Beberapa file IPv4 dihapus atau diganti. Pemrosesan oleh router lebih cepat dan efisien. Kesimpulannya yaitu IPv6 menyederhanakan header untuk meningkatkan performa jaringan. Lalu yang 834 itu header paket IPv6. Header IPv6 terdiri dari beberapa file utama, yaitu versi. Fungsinya menunjukkan versi IP atau IPv6. Lalu kelas lalu lintas, fungsinya mengatur prioritas paket.
Lalu ada tabel aliran, yaitu mengidentifikasi aliran trafik tertentu. Lalu ada panjang muatan, yaitu menunjukkan ukuran data yang dibawa. Lalu header berikutnya menentukan protokol atau extension header berikutnya. Lalu ada batas lompatan, yaitu pengganti TI, TI, TTL pada IPv4. Lalu ada alamat IPv6, sumber fungsinya alamat pengirim 128 bit. Lalu yang terakhir alamat IPv6 tujuan, yaitu alamat penerima 128 bit. Nah, fungsi penting pada header IPv6, hop limit sama seperti TTL pada IPv4, nilainya berkurang 1 setiap melewati router. Jika mencapai 0, paket akan dibuang. Lalu next header itu menunjukkan jenis header berikutnya. Bisa menunjukkan TCP, UDP, ECMP versi 6 atau extension header. Lalu ada fault table, digunakan untuk menandai paket yang termasuk dalam aliran komunikasi yang sama, membantu kualitas layanan QoC. Lalu action header. Action header IPv6 mendukung action header yang bersifat opsional. Fungsinya antara lain fragmentasi paket, keamanan, routing khusus, mobilitas jaringan. Keuntungannya, header utama tetap sederhana. Fitur tambahan ditempatkan pada extension header. Kesimpulan utama untuk ini yaitu IPv4 memiliki keterbatasan alamat yang membutuhkan net. IPv6 dibuat untuk mengatasi kekurangan IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128 bit sehingga jumlah alamat sangat besar. Header IPv6 lebih sederhana dan selalu 40 bit. IPv6 tidak menggunakan checksum header seperti IPv4. TTL pada IPv4 diganti menjadi hop limit pada IPv6. IPv6 mendukung extension header untuk fitur tambahan. IPv6 memberikan koneksivitas end-to-end yang lebih baik dan kinerja jaringan yang lebih efisien. Lalu, pada modul ini saya mempelajari keterbatasan IPv4, alasan dikembangkannya IPv6, perbedaan ruangan alamat IPv4 dan IPv6, serta struktur header paket IPv6. IPv6 hadir dengan ruang alamat yang jauh lebih besar, header yang lebih sederhana, dan kemampuan komunikasi yang lebih efisien dibandingkan IPv4 sehingga menjadi solusi jaringan internet masa kini dan masa depan. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Aulia Zahra. Yang pertama ada 831 keterbatasan IPv4. IPv4 masih digunakan sampai sekarang, tetapi memiliki beberapa keterbatasan yang menyebabkan dikembangkannya IPv6.
tiga masalah utama IPv4 itu IPv4 menggunakan alamat 32 bit hanya menyediakan sekitar 4,20 miliar alamat unik. Lalu jumlah perangkat yang terhubung ke internet terus meningkat sehingga alamat IPv4 semakin habis. Lalu yang kedua ada kurangnya konektivitas ujung ke ujung. Nah, untuk menghemat alamat IPv4 gunakan ENF atau Network Address Translation. Lalu NET membuat banyak perangkat berbagi satu alamat publik. Akibatnya koneksi langsung antar perangkat menjadi lebih sulit. Lalu yang ketiga itu meningkatkannya kompleksitas jaringan. NET menambah konfigurasi dan pengelolaan jaringan, menyebabkan lebih rumit dan dapat menambahkan relasi jaringan. Lalu 832 gambar umum IPv6. IPv6 dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force sebagai pengganti IPv4. Keunggulan IPv6, ruang alamat lebih besar menggunakan alamat 128 bit menyediakan sekitar 340 undersilion alamat 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat. Kedua, pemrosesan paket lebih efisien. Struktur header lebih sederhana, router dapat memproses paket lebih cepat. Lalu, mengurangi kebutuhan NET. Setiap perangkat dapat memiliki alamat publik sendiri, konektivitas end-to-end menjadi lebih baik. Nah, perbandingan jumlah alamatnya. Lalu yang 833 itu header IPv4, panjang header 2-6 bit, memiliki banyak field, terdapat checksum dan fragmentasi di header. Proses pengolahan paket lebih kompleks. Header versi 6 IPv6 panjang header tetap 40 bit, lebih sederhana. Beberapa file IPv4 dihapus atau diganti. Pemrosesan oleh router lebih cepat dan efisien. Kesimpulannya yaitu IPv6 menyederhanakan header untuk meningkatkan performa jaringan. Lalu yang 834 itu header paket IPv6. Header IPv6 terdiri dari beberapa file utama, yaitu versi, fungsinya menunjukkan versi IP atau IPv6. Lalu kelas lalu lintas, fungsinya mengatur prioritas paket. Lalu ada tabel aliran, yaitu mengidentifikasi aliran trafik tertentu. Lalu ada panjang muatan, yaitu menunjukkan ukuran data yang dibawa. Lalu header berikutnya
menentukan protokol atau extension header berikutnya. Lalu ada batas lompatan, yaitu pengganti TI, TTL pada IPv4. Lalu ada alamat IPv6, sumber fungsinya alamat pengirim 128 bit. Lalu yang terakhir alamat IPv6 tujuan, yaitu alamat penerima 128 bit. Nah, fungsi penting pada header IPv6, hop limit sama seperti TTL pada IPv4, nilainya berkurang 1 setiap melewati router. Jika mencapai 0, paket akan dibuang. Lalu next header itu menunjukkan jenis header berikutnya. Bisa menunjukkan TCP, UDP, ECMP versi 6 atau extension header. Lalu ada fault table, digunakan untuk menandai paket yang termasuk dalam aliran komunikasi yang sama, membantu kualitas layanan QoC. Lalu action header. IPv6 mendukung action header yang bersifat opsional. Fungsinya antara lain fragmentasi paket, keamanan, routing khusus, mobilitas jaringan. Keuntungannya, header utama tetap sederhana. Fitur tambahan ditempatkan pada extension header. Kesimpulan utama untuk ini itu IPv4 memiliki keterbatasan alamat yang membutuhkan net. IPv6 dibuat untuk mengatasi kekurangan IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128 bit sehingga jumlah alamat sangat besar. Header IPv6 lebih sederhana dan selalu 40 bit. IPv6 tidak menggunakan checksum header seperti IPv4. TTL pada IPv4 diganti menjadi hop limit pada IPv6. IPv6 mendukung extension header untuk fitur tambahan. IPv6 memberikan koneksivitas end-to-end yang lebih baik dan kinerja jaringan yang lebih efisien. Lalu, pada modul ini saya mempelajari keterbatasan IPv4, alasan dikembangkannya IPv6, perbedaan ruangan alamat IPv4 dan IPv6, serta struktur header paket IPv6. IPv6 hadir dengan ruang alamat yang jauh lebih besar, header yang lebih sederhana, dan kemampuan komunikasi yang lebih efisien dibandingkan IPv4 sehingga menjadi solusi jaringan internet masa kini dan masa depan. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 8 section 4 yang berjudul How a Host Routes. Nah, jadi materi ini tuh dia menjelaskan bagaimana sebuah host menentukan kemana paket harus dikirim, apa itu default gateway, dan bagaimana routing table pada host bekerja. Nah, yang pertama, setiap kali host ingin mengirim paket, ia harus
menentukan dulu kemana paket itu diarahkan. Ada 3 kemungkinan tujuan. Nah, yang pertama, host bisa mengirim ke dirinya sendiri melalui loopback interface, itu 127.0.0.1 di IPv4 atau di IP atau sama dengan 1, atau kalau disimpulkan itu .2.2.1 di IPv6. Nah, ini tuh digunakan untuk menguji apakah TCP/IP stack pada perangkat berfungsi normal. Nah, kedua itu ke localhost atau perangkat lain di jaringan yang sama. Nah, paket langsung dikirim tanpa perlu melewati router. Yang ketiga adalah ke remote host, perangkat di jaringan yang berbeda. Nah, untuk ini dibutuhkan bantuan router. Cara host menentukan lokal atau router itu adalah di IPv4 dengan membandingkan subnet mask dan IP address tujuan. Di IPv6, router yang memberitahu prefix jaringan lokal ke semua perangkat. Ketika tujuan berada di luar jaringan lokal, host membutuhkan default gateway. Nah, analoginya adalah kalau jaringan adalah sebuah ruangan, default gateway adalah pintunya. Nah, untuk pergi ke ruangan lain harus lewat pintu itu dulu kan. Nah, default gateway itu biasanya adalah router dengan 3 ciri. Itu memiliki IP lokal dengan rentang yang sama dengan host di jaringannya, bisa menerima dan meneruskan data keluar jaringan, serta bisa merutekan traffic ke jaringan lain. Kalau default gateway-nya tidak dikonfigurasikan atau down, traffic tidak bisa keluar dari jaringan lokal sama sekali. Setiap host itu kan memiliki routing table sendiri. Nah, default gateway bisa didapat otomatis via DHCP atau dikonfigurasi manual. Begitu terkonfigurasi, otomatis muncul default route di routing table. Nah, jalur yang diambil host itu ketika menghubungi jaringan remote. Di Windows kita bisa melihatnya dengan perintah netstat -r atau root print. Nah, outputnya itu terdiri dari 3 bagian. Interface list berisi MAC address setiap interface, IPv4 root table berisi semua root IPv4, dan IPv6 root table untuk root IPv6. Nah, dari contoh output itu baris 0.0.0 dengan gateway 192.168.10.1 adalah default rootnya, yang artinya semua traffic itu ke tujuan yang tidak dikenal akan dikirim ke router tersebut. Jadi kesimpulannya itu host itu menentukan sendiri apakah tujuan paket lokal atau remote. Kalau remote, paket dikirim ke default gateway. Routing table host itu berisi default route ke gateway tersebut yang didapat via DHCP atau konfigurasi manual. Perintahnya itu netstat -r digunakan untuk melihat isi routing table di Windows. Nah, mungkin itu aja buat penyampaian materi modul 8 section 4 tentang bagaimana cara atau bagaimana host itu menentukan kemana paket harus dikirim. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya Fadil Akbar akan menjelaskan di 8.5 ya, yang dimana Introduction to Routing. Jadi maksud dari 8.5.1 ini tuh maksudnya kayak router packet forwarding destination, yang dimana menentukan jalur paket router itu kemana gitu. Jadi router packet forwarding destination adalah proses router menentukan kemana paket data akan dikirim berdasarkan alamat IP tujuan. Kayak misalkan ini nih, IP ini dia tuh mau ngirim ke sini, jadi dia itu ditentukan dia lewat mana ke arah biar sampai ke alamat IP tujuan ini.
Jadi itu. Jadi fungsinya itu untuk menentukan jalur terbaik pakai data, mengurangi kesalahan pengiriman, dan memastikan paket sampai ke tujuan. Jadi gitu. Dan sebenarnya untuk apa sih routing paket ini? Jadi agar dapat berpindah antar jaringan atau menghubungkan jaringan yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada jaringan yang berbeda atau network yang berbeda itu bisa dihubungkan dengan routing ini. Jadi gitu. Dan selanjutnya mungkin nih contohnya gini nih, ini ada gigabit-gigabitnya atau interface ya. Jadi kayak misalkan di interface ini jalurnya ini, kita mengirim ke via router 2. Jadi kita masukkan IP ini kayak gitu. Selanjutnya di 8.5.2 ini mana IP routing table, yaitu adalah tabel router yang berisi informasi jalur menuju jaringan tertentu. Jadi gitu. Dan ini gunanya itu untuk menyimpan daftar rute jaringan, membantu router memilih jalur terbaik dan menentukan interface keluar. Jadi kalau misalkan ini kan tadi yang berisi informasi jalur ya. Jadi kayak dia itu menentukan interface keluar. Jadi kayak misalkan di sini dia itu interface-nya keluar lewat sini. Kayak gitu. Di sini ada manual sama dynamically. Itu untuk yang 8.5.2. Di sini selanjutnya ada static routing. Nah, jadi static routing ini itu adalah metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan atau si user ya, yang dimana fungsinya itu untuk mengatur jalur secara tetap, mengontrol lalu lintas jaringan, dan menghemat penggunaan bandwidth. Jadi ini adalah static routing kayak IP route ini. Jadi ini adalah IP route kita, terus ini 255.0, ini alamat tujuannya itu kemana. Jadi kayak dari IP ini dia itu mengorek ke sini, mengirim ke sini. Jadi PC ini dia bisa mengirimkan ke PC 1. Jadi contoh kurang lebih sih gitu ya. Itu kayak gitu. Dan untuk apa sih static routing ini? Nah, static routing ini itu tuh cocok digunakan pada jaringan kecil atau dipakai jika jalur jaringan jarang berubah. Itu bisa menggunakan static routing. Selanjutnya ada dynamic routing. Jadi dynamic routing itu adalah metode routing yang menggunakan protokol agar router dapat memperbarui rute secara otomatis. Jadi kayak contohnya itu fungsinya itu untuk menentukan jalur terbaik itu pastinya ya, dan memperbarui perubahan jaringan dan mempermudah pengelolaan jaringan besar. Dan ini itu digunakan pada jaringan besar, digunakan pada perusahaan, kampus, ISP dan lain sebagainya. Jadi kayak ISP gitu, kayak misalkan XL, IndiHome, ITN dan lain sebagainya itu pakai dynamic routing karena dia berskala besar ya. Dan untuk selanjutnya sini ada video routing tables. Kayak dia digunakan untuk router menyimpan jalur jaringan IP versi 4. Coba kita tonton sekilas ya. Momen dia. Oh. Dia menjelaskan tentang L lokal, untuk apa, C itu connected dan sebagainya. Itu untuk yang 8.5.5 ya. Mungkin kita lanjut aja ke introduction IP versi 4 routing table, yang dimana pengenalan terhadap isi dan cara membaca tabel routing. Jadi di sini itu kayak gini yang tadi yang ada di video kurang lebihnya, yang L lokal, C connection, S static, R mirip dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita masukkan perintah soal IP route, dia tuh bakal keluar kode-kodenya kayak ini untuk apa aja gitu. Ini perintah-perintahnya ya. Tuh. Di sini ada IP-nya juga tuh, subnet, di sini ada interface-nya dan lain sebagainya. Ini L apanya. Jadi C, kalau C itu connected ya. Terhubung masalah. Kalau S itu static. Berarti gitu. Itu untuk di introduction pengenalan IP versi 4 routing table ya. Itu di sini juga ada quiz ya. Check your standing. Jadi di sini tuh soalnya apa nih? What is common used Cisco? Apa komen apa di dalam Cisco untuk melihat routing table? Terus IP route. Selanjutnya di sini ada what does code of ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk route learned dynamically from. Dan gitu. Ini ada gateway di mana pakai default router. Ya router. Di sini ada which is karakteristik static router. Karakteristik itu apa? Jadi ada ini dari air manual atau manual konfigurasi itu untuk static router. Di sini true.
Jadi mungkin cukup sekian dari kami di chapter 8 ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.